Shalom, jumpa lagi di dalam aktivitasku. Halo kelas 4, sudah siap beraktivitas hari ini? Nah, tak terasa ya kita sudah ada di bab yang terakhir, yaitu bab 10, hidup berserah. Di pertemuan yang ke-1 ini ya, kita akan membuka buku di halaman 73. Kalian sudah baca belum? Nehemia 1 dan 2. Kalau belum, karena menyimak materi ya tadi, silakan bisa di-pause videonya dan baca dulu ya Nehemia 1 dan Nehemia 2. Tuliskan apa saja ayat-ayat yang menurut kalian penting, merupakan informasi, dan tulis di mana? Di buku tulis kalian masing-masing ya. Coba di halaman 73 dengarkan dan simak apa yang ibu bacakan dengan baik agar nanti kalian bisa menjawab di halaman berikutnya. Nah, kebetulan bacaannya panjang ya, halaman 73 sampai 74. Apabila yang belum punya buku bisa download ya di kolom deskripsi seperti itu. Nah, ini ceritanya upah berdoa dan berusaha. Ibu akan membacakan yang halaman 73. Halaman 74 silakan dibaca sendiri ya. Anto adalah seorang anak periang. Mukanya selalu ceria, sangat jarang terlihat wajahnya bersedih. Mukanya hampir tidak pernah muram, walaupun dia pernah melakukan kesalahan dan ditegur ibunya, ia tidak cemberut. Ia terkenal sebagai anak berwajah senyum baik di rumah maupun di sekolah. Ketika bermain dengan teman-temannya, ia jarang marah. Dia pun terkenal ramah. Suatu ketika, tidak seperti biasanya, ibunya mendapatinya sedang murung. Wajahnya suram dan sangat sedih. Ketika ditanya apakah ia sedang sakit, ia menjawab tidak. Ibunya bingung dan berusaha mencari tahu apa penyebabnya Anto bersedih. Ternyata ia sedang risau dan takut menghadapi ulangan kenaikan kelas. Ia merasa pelajaran di kelas 4 itu makin sulit dan tambah banyak dibandingkan dengan pelajaran ketika ia di kelas 3. Ia khawatir hasil ujiannya jelek, ia takut ayah dan ibunya marah, ia cemas jika sampai tidak naik kelas. Demikian ceritanya ya, kalian bisa lanjut di halaman 74, silakan dibaca sendiri ya. Di halaman 75 kalian bisa menjawab pertanyaan tentang kekhawatiran Anto tadi ya. Ada 5 pertanyaan. Yang pertama, pernahkah kamu merasakan perasaan yang sama seperti Anto? Khawatir hasil ujianmu jelek, takut dimarahi ayah dan ibu, atau cemas tidak naik kelas? Apa yang kamu lakukan ketika menghadapi masalah atau kesulitan seperti Anto tadi? 2. Nasihat apa yang diberikan Ibu Anto untuk mengatasi rasa khawatir, takut, dan cemas? 3. Bagaimana Anto menjalankan nasihat ibunya? Apa saja yang ia praktikkan? Nah, kemudian di halaman 76 lanjutannya ya. 4. Apa upah yang diterima Anto karena telah berusaha dan meminta tolong kepada Tuhan? Masalah, nomor 5, masalah atau kesulitan apa yang pernah kamu alami? Bagaimana kamu menghadapi masalah atau kesulitan tersebut? Ceritakan ya perasaan dan pengalamanmu. Nah, ini pengalaman kalian sendiri-sendiri. Nah, kalian juga di halaman 76-77 itu menyimak materi. Nah, materi bisa dicek ya di kolom deskripsi. Kalian bisa simak agar paham tentang Nehemia. Oke, kemudian di halaman selanjutnya ya 78. Nah, di situ ada pertanyaan tentang kisahnya Nehemia. Oke, yang pertama. 1. Apa jabatan dan pekerjaan Nehemia? Nah, Ibu kasih tahu, ini ada di materi dan juga ada di Alkitab. Alkitab yang mana, Bu? Nehemia 1 dan Nehemia 2 dan juga materi di buku. Silakan dibaca dan temukan di sana.
2. Peristiwa apa yang membuat Nehemia sedih sehingga ia menangis? Nah, kenapa ya gerangan Nehemia kok bersedih? Nah, di halaman 79 selanjutnya, nomor 3, tindakan apa yang dilakukan Nehemia ketika sedang sedih selain menangis dan berkabung selama beberapa hari? Kalian bisa buka di Nehemia 1 ayat 4. Nomor 4, permintaan apa yang diajukan Nehemia kepada Raja Artasasta? Apakah permintaan tersebut didengar atau dikabulkan raja? Nah, yang menyimak pasti paham ini. 5. Bagaimana Nehemia menjawab olok-olokan dan hinaan dari Sanbalat dan Tobiah? Di Nehemia 2 ayat 19-20. Kalian cek di sana. Yang keenam, tanggal berapa pembangunan tembok Yerusalem selain dibangun dan berapa lama tembok tersebut dibangun? Ini ada di Nehemia 6 ayat 15. Yang ketujuh, bagaimana Nehemia menunjukkan hidup yang berserah kepada Allah? Nah, bisa dibaca di Nehemia ya, lagi-lagi ya. Kemudian di halaman 80, pertanyaan terakhir 8. Mencontoh cara Nehemia. Bagaimana caramu memohon pertolongan Tuhan ketika menghadapi kesulitan? Nah, ini gimana? Nah, tuliskan pendapatanmu ya, caramu memohon kayak gimana. Nah, kita masuk di pertemuan yang kedua. Oke, di halaman 81. Setelah kalian membaca, memaknai hidup berserah, juga ini banyak literasi ya. Di halaman 81 ini, pertanyaan yang pertama, ada 4 pertanyaan ya. Hal apa saja yang dapat kamu pelajari dari kisah Nehemia ini sehubungan dengan penyerahan diri kepada Allah? 2. Apakah kamu pernah berserah kepada Allah? Bagaimana kamu menyatakan sikap berserah kepada Allah? Ini lagi-lagi menuliskan pendapat ya. Nah, nomor 3, ceritakan pengalamanmu ketika berserah kepada Allah. Nah, untuk yang keempat ini nggak usah ya, nggak usah semuanya ya. Di situ ibu contohkan ya. Maaf kalau ada suara yang berisik. Sakit. Contoh, berdoa memohon Tuhan menyembuhkan. Nah, berdoa memohon Tuhan menyembuhkan. Tindakan nyatanya apa? Minum obat, mendengar nasihat dokter dan lain-lain. Nah, di situ banyak sekali ya kegiatannya. Ibu minta kalian pilih yang sesuai dengan permasalahanmu masing-masing. Tidak semua memiliki permasalahan nilai ulangan jelek, malas belajar dan lain-lain ya. Nah, di situ kalian cari tahu apa yang menjadi kendala kalian. Nah, sakit tadi ya, mungkin main game terlalu lama. Doanya apa? Tindakannya apa? Berarti doanya supaya terhindar dari game yang kecanduan. Nah, tindakan nyatanya meminta mama untuk menyembunyikan HP-nya, seperti itu ya. Jadi tidak usah semua, cari saja 4 ya yang sesuai dengan permasalahanmu. Begitu? Oke. Selanjutnya di halaman 84. Nah, ini baru praktik doa ya. Silakan kalian buat doa, temanya tentang berserah kepada Allah. Nah, doamu ini ada ucapan syukur, isi, dan penutup. Penutupnya gimana, Bu? Dalam nama Yesus ya, seperti biasa. Di awal kalian mengucap syukur dan isi doanya apa? Seperti itu ya. Nah, untuk di halaman 85 ini ada lagu. Kalian bisa menuliskan pesan lagu dari Ku Berserah Kepada Allahku. Nulisnya di halaman 86. Di situ ada kolomnya. Kalian juga bisa menulis di buku tulis kalian masing-masing, seperti itu ya. Sampai di sini dulu aktivitas hari ini ya. Semoga aktivitas hari ini bermanfaat dan jangan lupa dukung channel ini supaya semakin berkembang dengan cara like, subscribe, dan komen. Terima kasih ya. Sampai jumpa. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.